أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa melaksanakan kegiatan kita, terutama kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita ini dicatat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Malah kita sebagai umat yang selalu taat kepada ajarannya, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhir yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Muhammad akan mengkisahkan seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah,
beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW yang terkenal ahli ibadah. Namun sebelum mengkisahkan tentang ibadahnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini, nah kita perlu ketahui bahwa kita harus mengetahui biografinya Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As ini lahir di kota Mekah. Dan beliau termasuk golongan Quraisy, teman-teman sekalian ya. Abdullah bin Amr bin Al-As ini lahir di kota Mekah pada tahun ke-7 sebelum Hijriah. Jadi lahirnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi 7 tahun sebelum hijrah ke Madinah Rasulullah, ketika itu Rasul sedang berdakwah dan lahirnya yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik teman-teman sekalian, Abdullah bin Amr bin Al-As ini ketika lahir kemudian menjadi anak-anak dan remaja. Ketika remajanya itu sudah terlihat teman-teman sekalian ya, kerajinan, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Dan ketika itu nama sebelum Abdullah dinisbatkan kepada beliau, nama aslinya dulu itu adalah Al-As. Jadi ayahnya itu Amr menamakan namanya bukan Abdullah dulu, tapi Al-As sesuai kakeknya, nama kakeknya. Nah, sesudah Abdullah ini masuk Islam, nah dirubahlah nama Al-As itu menjadi Abdullah. Oleh siapa yang merubah namanya itu? Yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang langsung mengubah namanya menjadi Abdullah. Awalnya Al-As dan menjadi Abdullah oleh Rasulullah diganti namanya. Dan namanya dikala itu, nah itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Dibawa nama ayah dan kakeknya, dimasukkan ke dalam namanya. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As ini masuk Islam ketika usia 17 tahun. Itu ya teman-teman sekalian, masuk Islam ketika usia 17 tahun. Lebih dahulu masuk Islam dibanding ayahnya. Jadi ketika itu Abdullah ketika usia 17 tahun baru masuk Islam dan ayah belum masuk Islam. Tapi kan dapat hidayah sesudah Abdullah usia 18 tahun, barulah ayahnya Amr masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah teman-teman sekalian ya. Dari tadinya seorang anak menjadi ayah yang saleh dan ayahnya pun mendapatkan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, baik teman-teman sekalian, Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal seorang ahli ibadah. Ketika semenjak masuk Islam 17 tahun itu, langsung seketika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari ibadahnya, puasanya, dan yang lainnya. Nah, perlu kita tahu teman-teman sekalian, ada yang berbeda di Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau itu gemar puasa setiap hari, kemudian sholat malam dari habis isya sampai subuh, lanjut lagi puasa lagi besoknya, malam terus beribadah selanjutnya, terus-terusan ibadah. Sampai-sampai seketika Abdullah ini menginjak usia dewasa, terus tidak pernah berhenti melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di samping dia melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah sholat 5 waktu,
dan sunnah-sunnahnya pun tidak pernah tertinggal. Subhanallah. Nah itu teman-teman sekalian ya, ibadah yang diutamakan dulu ketika Abdullah sudah dewasa, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga dia terus melakukan ibadah puasa setiap hari, qiyamul lail setiap malam, sampai-sampai dia tidak pernah tidur untuk melaksanakan ibadah terus-menerus. Subhanallah. Itulah kelebihan Abdullah bin Amr bin Al-As ini, dia memiliki fisik yang kuat. Bisa berpuasa setiap hari, bisa sholat malam setiap malam. Subhanallah teman-teman sekalian ya. Itu diantara kelebihannya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan ini juga merupakan tauladan buat kita, di mana Abdullah tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Ketika sudah waktu usianya menjadi tua, gitu ya, tapi tetap dia tidak pernah berhenti baca Al-Quran. Puasanya pun tidak pernah berhenti. Sampai-sampai qiyamul lail pun tidak pernah berhenti. Tapi ketika usia remajanya, ketika usia dewasa, terdengarlah oleh Rasulullah SAW bahwa Abdullah memiliki kebiasaan yang beda dengan sahabat yang lain. Itu puasa setiap hari dan qiyamul lail setiap malam. Akhirnya datanglah Rasulullah SAW menanyakan perihal tersebut kepada Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Wahai Abdullah, aku dengar kau melakukan ibadah puasa setiap hari. Apakah itu benar? Jawab Abdullah, iya benar ya Rasulullah. Kemudian kau salat malam setiap malam? Iya benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika itu mengingatkan kepada Abdullah, hai Abdullah, aku ini seorang Rasul, sama berpuasa tapi aku berbuka. Aku Rasulullah, aku beribadah sholat malam tapi aku tidur juga. Akhirnya ditanya lagi kepada Abdullah, hai Abdullah, untuk beribadah kau ikutlah seperti yang aku contohkan. Jangan sampai badanmu tersiksa karena ibadahmu itu. Mengingatkan Rasulullah kepada Abdullah supaya ibadahnya sampai tidak berlebih-lebihan. Nah ketika itu, apakah kau masih sanggup melakukan hal itu lagi wahai Abdullah? Kata Abdullah, ya saya masih sanggup ya Rasulullah. Puasa setiap hari saya masih sanggup, melebihi dari itu ya Rasulullah. Supaya badanmu tidak tersiksa, karena badan mempunyai hak, kata Rasulullah, untuk beristirahat, beribadahlah so yang aku contohkan. Jadi kau beribadah juga ada istirahatnya juga. Puasa, kalau kamu masih mampu lebih dari itu, puasalah. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sebagaimana sebagaimana saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Sebaik-baik puasa di kalangan itu. Sehari puasa, sehari tidak. Nah itu yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Abdullah masih sanggup ya Rasulullah lebih dari itu. Untuk memenuhi hak tubuhmu wahai Abdullah, kata Rasulullah, berpuasalah seperti saudaraku Daud alaihissalam. Sesudah pesan itu sampai kepada Abdullah dari Rasulullah, akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As tersebut membatasi ibadahnya. Jadi puasa dari tadinya setiap hari menjadi sehari sekali. Kemudian malamnya pun dia sholat qiyamul lail dan juga dia beristirahat. Dan sesudah itu terus berlanjut sampai dia menikah, sampai dia berumah tangga. Alhamdulillah atas teguran atau peringatan dari Rasulullah SAW itu menjadikan hidupnya menjadi lebih berkah. Karena Abdullah ini keturunan dari bangsawan, keturunan yang luar biasa ya, dari ayahnya Amr bin Al-As, seorang yang terpandang dan juga kaya raya ya. Walaupun beliau memiliki keturunan yang terpandang, tapi beliau tidak memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Bahkan dia sampai kepada sahabat-sahabat yang lain, tidak pernah dia merasa sombong, tidak pernah merasa dirinya paling hebat dalam beribadah.
Tapi dia terus berbuat baik antara sesama sahabatnya, sama kaum muslimin yang lainnya dulu, kepada keluarganya, sampai-sampai terpandang beliau menjadi ahli ibadah dalam kehidupan ketika itu. Ketika kehidupan bersahabat di zaman Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah pun meninggal, beliau tidak pernah berhenti untuk beribadah. Sunnah, puasa, ibadah qiyamul lail, itulah kehebatan sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Subhanallah. Baik teman-teman sekalian, itu sekilas kisah ya Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, di bulan Ramadan ini kita melihat dari kisah tersebut menjadikan kita semangat dalam beribadah, semangat dalam berpuasa, semangat dalam baca Al-Quran. Karena sahabat Rasulullah pun tidak pernah berhenti mengamalkan amalan ibadah sunnah, tidak pernah berhenti mengamalkan amalan ibadah yang lainnya. Subhanallah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasanya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang sekilas kisah Abdullah bin Amr bin Al-As sebagai sahabat Rasulullah ahli ibadah. Mudah-mudahan menjadikan lebih manfaat buat kita semuanya, khususnya untuk kita sendiri, Pak Ahmad ya, umumnya untuk teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Zahaban zoma